Ya, baik, kita kembali lagi ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2 dari kuliah online kita pada hari ini, yaitu mengenai bagaimana kita mengisi beberapa dokumen form pengelolaan proyek atau yang lebih dikenal dengan istilah readiness criteria. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi pada prinsipnya tujuan dari cara pengisian dokumen ini adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada Anda semua dalam hal pertama menyusun dokumen pengelolaan proyek bagi project owner dan project manager di institusi yang terkait. Project owner itu siapa? Project owner itu adalah orang yang memerintahkan untuk membuat proyek. Jadi kalau misalkan kemarin contoh kasus di UIN, kita membangun gedung FEBI, itu project owner-nya Pak Rektor. Ya, itu project owner atau yang orang yang memang bertanggung jawab dan memerintahkan proyek itu berjalan. Kemudian ada yang disebut dengan project manager. Nah, ini adalah orang yang bertugas mengelola proyek tersebut atau dalam bahasa lain kita biasa bilang PIMPRO atau pimpinan proyek. Nah, berikutnya dokumen ini terdiri dari apa saja ya. Dokumen ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 dokumen. Terus terang 6 dokumen ini adalah jumlah minimal yang harus dibuat oleh sebuah tim pengelolaan proyek. Apakah cuma 6? Tentu tidak. Banyak dokumen-dokumen lain yang diperlukan, tapi yang minimal harus ada itu ini. Yang lainnya pelengkap tergantung karakteristik proyeknya. Yang pertama adalah project charter, yang kedua adalah project scope statement, kemudian ada yang ketiga yaitu project logical framework, kemudian ada project quality management plan, time schedule, dan project organizations. Nah, ini adalah dokumen yang harus dibuat oleh pengelola proyek minimalnya, ya minimalnya. Oke, kalau kita perhatikan, ini adalah dokumen mapping, ya. Kita lihat yang sebelah kolom kanan ini disebut sebagai namanya, nama dokumennya adalah project charter. Ini masuk kolom sebelah kiri ini isinya, ya. Isi dokumennya terdiri dari apa saja. Contohnya project charter itu adalah profil proyek atau ringkasan. Jadi harapannya dengan membaca project charter ini, semua stakeholder sudah punya gambaran kira-kira proyeknya ini berjalan seperti apa, tujuannya bagaimana, harapannya gimana, siapa yang mengelola, dan sebagainya. Nah, isinya apa? Isinya itu minimal ada 6 subbagian. Yang pertama adalah project information. Proyeknya apa? Di mana? Dananya berapa? Kapan mulainya? Kapan selesainya? Berikutnya adalah phase covered atau tahapan-tahapan yang dilakukan. Biasanya fase ini mengikuti project life cycle PLC, yaitu fase inisiasi, initiating ya, fase perencanaan planning, fase pelaksanaan executing, fase monitoring and controlling, sama fase closing atau penutupan atau ya closing. Nah, itu kita akan lakukan, akan tuliskan di sini pada fase inisiasi yang dilakukan apa saja, pada fase perencanaan yang dilakukan apa saja, pada fase eksekusi yang dilakukan apa saja. Begitu juga dengan monitoring, evaluasi, serta closing. Berikutnya adalah business need. Apa itu business need? Pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa kita perlu jalankan proyek ini? Itu merupakan the basic reasons why the project is needed to be conducted, ya, need to be going. Itu harus disampaikan juga supaya kita tahu kenapa kok proyek ini perlu. Sekarang saya tanya, kenapa UIN butuh gedung FEBI? Karena FEBI belum punya gedung. Ya, kenapa kita butuh jalan tol? Karena kemacetan jalur Pantura sudah begitu banyak, sudah tidak bisa dikendalikan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kenapa kita butuh rumah sangat sederhana? Karena harga rumah sudah sangat mahal dan banyak orang yang belum memiliki rumah. Jadi ada business need yang menjadi latar belakang mengapa kita memerlukan proyek. Sehingga proyek itu harus dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan semata-mata keinginan atau fiktif, apalagi nggak boleh. Berikutnya adalah critical success factor. Itu apa saja yang menjadi kunci sukses sebuah proyek. Saya ambil contoh sekarang, kalau Anda menjadi pimpinan proyek kegiatan panitia pernikahan kakak Anda. Itu proyek juga, ya, panitia pernikahan itu. Nah, kenapa? Karena tujuannya spesifik, waktunya dibatasi, ada additional budget di situ, Anda mengelola panitia, Anda berhubungan dengan banyak pihak. Itu proyek. Nah, sekarang saya tanya,
Apa faktor-faktor suksesnya dalam sebuah menjadi panitia pernikahan? Satu, pernikahannya jadi, ya kan gitu kan. Yang kedua, naibnya nggak terlambat. Yang ketiga, makanannya tidak kurang. Yang keempat, 80% undangan datang. Yang kelima, waktu pelaksanaan resepsinya tidak molor. Kemudian berikutnya misalnya semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan budget dan jadwal. Itu beberapa contoh critical success factor yang biasanya ada dalam tiga hal BMW: biaya, mutu, waktu. Mutunya gimana, biayanya bagaimana, dan waktunya terlambat apa tidak. Karena kita tahu proyek itu sering gagal karena biayanya membengkak, waktunya molor, dan mutunya tidak sebagus perencanaan. Nah, berikutnya adalah authority dan responsibility. Apa itu? Tanggung jawab dan wewenang. Apa tanggung jawabnya? Siapa orangnya dan bagaimana wewenangnya. Dan berikutnya adalah spesifikasi proyek serta tujuan. Ini contoh isi dari dokumen proyek charter. Kemarin juga sudah saya sampaikan contoh yang dibuat oleh teman-teman Anda di tahun kemarin ya. Nah, ini contohnya adalah waktu itu saya memberikan tugas kelas kepada mahasiswa saya di FEBI ya waktu itu untuk membuat suatu proyek kegiatan, dan dia membuatnya adalah talk show. Talk show buat kepada calon lulusan, calon wisudawan dengan judul adalah mau sekolah S2 atau kerja. Ini talk show-nya. Nah, ini ya dia mencoba, saya bilang, "Oke, kamu lakukan kegiatan itu dengan mekanisme seperti dalam manajemen proyek." Nah, kita lihat nanti. Jadi mereka membuat proposal di situ, kemudian semua dokumen ini project charter juga mereka sudah mengisikan, walaupun ada beberapa hal yang menurut pendapat saya masih bisa disempurnakan di kelas kita sekarang seperti ini. Ada beberapa fase yang mungkin mereka kelupaan untuk menuliskan dan sebagainya. Tapi salah satu success factor dalam kegiatan ini cukup berhasil ya. Kalau kita perhatikan di sini apa yang mereka ini berhasil, pesertanya banyak, pembicaranya datang semua gitu ya. Kemudian juga anggarannya memadai gitu. Di sini yang datang kita kemarin mengundang ada dua pembicara ya. Yang pertama adalah sebentar saya lupa ini yang mana. Siapa ini pembicaranya? Kita mengundang dua pembicara. Yang pertama adalah Hafid Fahmiasari STMC. Ini adalah alumni dari UGM dan Technische University Delft. Ini dia orang sekolah ya ke Belanda, dapat beasiswa dari LPDP S2, ngambilnya adalah Ocean Logistic System di Indonesia. Dia masih muda. Ini yang berikutnya adalah Ibu Hanum Rais. Nah, ini satu kedua, mereka mau datang ke acara tugas kelas. Ini luar biasa. Panitianya ya, bukan saya. Nah, materi dan sebagainya, kapolrinya juga datang. Jadi ini salah satu contoh dokumen bagaimana kita mengelola kegiatan ala manajemen proyek. Kita tahulah mahasiswa biasanya melakukan kegiatan sering, tapi malas banget dalam hal menyusun dokumen. Kita harus lihat bahwa proyek itu harus ada dua outputnya. Pertama, deliverables, barangnya atau jasanya itu apa. Yang kedua adalah project records atau documentations. Nah, ini kita mulai baca. Di sini ada beberapa form. Yang pertama adalah project charter ya. Tadi sudah saya sampaikan. Project charter di sini dituliskan proyeknya ini siapa yang menjadi project ownernya, siapa yang menjadi project manajernya, kemudian nama proyeknya apa, date kapan mulai dan sebagainya. Fase yang dilakukan pada fase inisiasi dan planning apa saja, eksekusinya apa saja. Ini nanti bisa di-enter, Anda buat di-enter ke bawah, kegiatannya bisa banyak. Kemudian monitoringnya dengan cara seperti apa, closingnya bagaimana, mulainya kapan, selesainya kapan, berapa biaya yang disepakati kontrak amount dan berapa project cost. Apa bedanya kontrak amount dan project cost? Kontrak amount itu biaya yang disediakan, project cost itu biaya yang dikeluarkan ya. Biasanya memang kontrak amount itu minimal sama atau lebih besar daripada project cost. Kalau project cost yang lebih besar berarti kekurangan uang, nggak selesai proyeknya. Kemudian Anda isikan di sini bisnis need, mengapa proyek itu dilaksanakan, latar belakangnya apa. Kemudian disebutkan deskripsinya, proyek ini adalah kegiatan ini atau mendesain produk apa, atau misalkan meningkatkan kapasitas pabrik dan lain sebagainya, diuraikan tentang apa.
Kemudian critical success factor apa saja yang menjadi faktor-faktor kritis yang harus kita apa namanya perhatikan ya dalam ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan constraint. Constraint itu adalah batasan. Batasan itu adalah apa yang menjadi penghambat atau apa yang menjadi limitasi dari proyek ini, misalkan anggaran, waktu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada asumsi. Asumsi ini adalah hal-hal yang merupakan anggapan dasar yang harus ada ketika proyek ini dijalankan. Contohnya, kalau misalkan kita melakukan suatu kegiatan proyek yang didanai oleh anggaran dari luar negeri ini kalau proyek pemerintah, maka salah satu asumsinya adalah kurs dolar dan rupiahnya. Karena begitu kurs rupiah melemah, anggaran itu jadi nggak cukup. Ya, nah, itu asumsinya harus seperti itu. Contohnya seperti itu asumsi. Nah, kemudian di sini ada authority and responsibilities. Wewenang dan tanggung jawab. Apa sih maksudnya wewenang dan tanggung jawab? Wewenang itu adalah senjata yang dimiliki oleh Anda untuk memikul tanggung jawab. Jadi kadang-kadang orang dikasih SK, dikasih tanggung jawab, tapi nggak punya wewenang. Kan susah. Suruh perang nggak dikasih senjata. Itu ibaratnya begitu. Jadi harus ada autoritinya apa, wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa. Contoh, saya sebagai pimpinan proyek, saya punya tanggung jawab, saya harus punya wewenang. Wewenangnya apa? Saya boleh milih anggota tim yang saya inginkan. Yang kedua, saya punya wewenang untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan anggaran. Saya punya wewenang, misalnya ya, untuk menentukan apakah kontraktor ini bisa dibayar atau tidak. Misalnya itu merupakan wewenang dalam rangka memikul tanggung jawab kita. Bagaimana supaya proyek ini bisa terlaksana akan susah kalau Anda diangkat punya jabatan tapi nggak punya wewenang, itu susah sekali. Nah, kita uraikan di sini. Apa wewenang dari kita, apa wewenang dari project owner, pimpinan. Bos juga punya wewenang, bos juga punya tanggung jawab. Diuraikan di sini. Jadi kita tahu ini tanggung jawab kita apa tanggung jawab bos. Ini wewenang kita atau bukan wewenang kita. Itu clear Anda tuliskan di sini. Ya. Nah, setelah itu ada approval atau approval itu artinya pengesahan kesepakatan dari project owner, dari kita dan authority board. Authority board adalah stakeholders yang lain. Kalau di perusahaan biasanya dewan direksi. Nah, itu satu untuk project starter. Berikutnya form yang kedua adalah project scope management. Project scope management ini adalah kita bertujuan untuk menuliskan proyek ini lingkupnya apa saja. Apa yang termasuk dalam proyek ini, apa yang tidak termasuk. Oke, kita lihat bagaimana cara mengisinya. Ya, pertama sama, diisi dulu tanggalnya, nama project manager, owner, dan seterusnya. Lalu di sini dituliskan project objective and purpose, maksud dan tujuan dilaksanakannya project. Tujuannya apa, targetnya apa. Project atau product requirement, spesifikasi. Spesifikasi proyek standarnya apa. Kalau kita buat barang, barang standarnya bagaimana. Kalau kita buat kegiatan atau jasa, bagaimana standarnya. Ya, itu. Kemudian yang disebut dengan project deliverables atau output dan success indicator. Project deliverables, output proyeknya apa saja. Kalau buat gedung ya outputnya ada gedungnya, ada berapa kelas, berapa meter persegi. Kalau kegiatan berarti kalau seminar ada berapa paper yang masuk dan sebagainya. Itu termasuk adalah deliverables. Ya. Kemudian di sini ada ukuran suksesnya apa. Yang tadi saya bilang, ukuran suksesnya Anda tuliskan. Nah, kemudian ada project scope, lingkup pekerjaan. Di sini ada kolom includes dan kolom does not include. Maksudnya apa? Kita harus memasukkan mana-mana yang itu menjadi tanggung jawab kita, mana-mana yang bukan. Jadi kita tahu bahwa itu memang tanggung jawab kita sebagai pengelola proyek. Yang itu bukan tanggung jawab kita. Kerjaan apa saja yang harus dimasukkan, mana yang bukan. Ya, begitu. Misalnya saya ambil contoh, kalau proyek bangunan, kita buat gedung, satu. Apa misalnya pembayaran tanah kepada warga, tanggung jawab kita bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena proyek pembangunan itu asumsinya tanahnya udah siap. Jadi pembayaran tanah kepada masyarakat itu bukan tanggung jawab orang yang membangun, tapi tanggung jawab sebelumnya, tahapan sebelumnya. Misalnya begitu. Begitu juga dengan pemeliharaan.
Kita tugasnya membangun saja, bukan memelihara dan seterusnya. Jadi kita cantumkan mana-mana yang termasuk, mana yang tidak. Kalau buat gedung sama taman parkirnya enggak, sama milih bunga-bunganya apa enggak, dan seterusnya. Tapi kalau memang itu dimasukkan dalam proposal, ya dimasukkan, berarti itu include, tergantung dalam proposal, tapi harus jelas ya, supaya orang itu clear, kita tanggung jawabnya sampai sini. Gitu. Nah, kemudian ada stakeholder need identifications, stakeholder management. Kita harus mengendalikan, kita harus peduli dengan apa-apa harapan dari stakeholder tentang proyek ini. Ingat, stakeholder itu ada dua sisi ya, stakeholder yang mendukung dan yang menghambat. Dan dua-duanya harus kita sikapi. Kalau di proyek pemerintah yang mendukung siapa? Pemerintah, Pemda. Yang menghambat, LSM, masyarakat, preman, apa itu menghambat. LSM bodrek itu lo minta uang. Wartawan yang kerjanya cuma minta duit doang, ngantem-ngantem. Itu semua harus kita perhatikan, jangan dicuekin. Karena kalau dicuekin pasti menghambat betul. Nah, kita tuliskan di sini. Stakeholder satu gimana, stakeholder dua gimana. Semua kita identifikasi, lalu kita buat keputusan mana-mana yang kita bisa tidak lanjuti, mana-mana yang tidak perlu. Didiskusikan dalam tim. Nah, kalau kita buat proyek dalam kelas ini, stakeholdernya siapa? Anda sendiri, saya sebagai dosen, kaprodi, kan begitu, dosen-dosen yang lain, dan seterusnya. Itu merupakan stakeholder. Anda tanyalah mereka semua, maunya gimana. Tidak harus semua Anda turuti, tapi Anda tahu dulu semua maunya gimana. Lalu Anda diskusikan dengan teman-teman, mana yang bisa diakomodasi, mana yang tidak, bagaimana caranya. Oke. Saya rasa itu untuk project scope. Oh, berikutnya, risk and contingency. Apa itu resiko dan kontingensi, backup plan. Setiap proyek pasti punya resiko. Resiko itu apa? Opportunity to fail. Kemungkinan gagal. Setiap orang, setiap proses pasti punya kemungkinan gagal. Jadi yang jadi masalah bukan kegagalan itu sendiri, tapi mempersiapkan kita, bagaimana kita mempersiapkan supaya probabilitas gagalnya lebih kecil, dan kalau itu terjadi, apa langkah-langkah antisipasi yang disebut dengan contingency plan. Kita identifikasi di sini, proyek kita kemungkinan gagalnya karena apa saja, dan contingency plan-nya rencana backupnya apa, kalau itu terjadi. Nah, kemudian ada yang disebut initial project organization, itu struktur organisasi proyek. Anda gambarkan pakai struktur organisasi dan dijelaskan job desk-nya. Pak, ini nggak cukup, bisa di-enter. Kalau masih kurang, bisa disisipkan di lembaran selanjutnya menggunakan lampiran. Berikutnya ada inisial WBS, WBS atau Work Breakdown Structure. Ada gambarkan struktur organisasi proyeknya, mana bagian ini, mana bagian itu ya. Itu semua Anda bayangkan di situ. Nah, kemudian setiap WBS ini ada terjemahkan sampai level yang paling kecil. Anda tetapkan durasi waktunya, siapa orang yang bertanggung jawab, dan berapa biaya yang terlibat di situ. Hingga ketahuan biaya proyek ini totalnya berapa. Lalu ada approval. Ya, selanjutnya adalah masalah tuliskan project logical framework. Nah, ini akan saya sampaikan pada bagian ketiga video kita. Ya, karena untuk project quality logical framework ini berkaitan dengan masalah kualitas. Jadi begini, kenapa ini diperlukan logical framework ini? Karena biasanya orang berhenti manajemen proyek ini setelah outputnya selesai. Padahal kita tahu bahwa after the output itu ada impact dan ada outcome. Impact itu dampak bagi stakeholder dan outcome itu manfaat. Nah, setiap proyek itu harus punya outcome dan manfaat. Kenapa? Karena pada prinsipnya bisnis need-nya, mengapa proyek itu diperlukan? Karena untuk mencapai outcome dan manfaat itu. Kenapa jalan Trans Jawa dibuat? Kenapa jalan Trans Papua dibuat? Tujuan akhirnya itu adalah supaya membuka daerah yang terisolasi, kemudian ribbon area terbuka, aktif ekonomi lebih pesat, sehingga akhirnya perekonomian masyarakat Papua lebih meningkat. Itu impact dan outcome. Outputnya ya jalan itu saja. Jalan itu saja output proyeknya. Tetapi proyek ini dikatakan berhasil apabila bisa mencapai impact dan outcome. Jadi dalam hal kualitas proyek tidak boleh berhenti sampai di output, tetapi juga sampai ke impact dan outcome. Nah, untuk memastikan proyek ini dari awal sampai akhir, input, proses, output, impact, outcome-nya itu inline, ya, sejalan, itu kita memerlukan logical
framework yang akan saya sampaikan dalam bagian ketiga kuliah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.